Selamat pagi. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera untuk seluruh umat yang sedang mengikuti kebaktian Minggu GKI Kayu Putih online dengan Premier. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 14 Januari 2021 melalui Zoom. Informasi akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai dengan 2. Hai, mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam tahun yang baru. Hari ini kita akan merenungkan bersama tema terang yang mengalahkan kegelapan. Kata kegelapan di sini adalah sebuah metafora bahasa dalam Alkitab yang menggambarkan sebuah tantangan, suatu kondisi di mana kita tidak memiliki pandangan dan pengertian yang jelas. Kondisi pandemi yang kita alami selama tahun 2020 sampai saat ini mungkin membawa kita ke dalam kegelapan itu, di mana kita sulit untuk memahami apa yang kita hadapi saat ini, termasuk juga untuk bisa melihat pengharapan di masa depan. Namun, firman Tuhan yang mendasari kebaktian kita hari ini memberikan kekuatan yang baru, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia penduduk diberi damai surgawi? Asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, diibunya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Di dalam ketidakberdayaan kami menghadap Tuhan yang begitu kudus di hadapan kami. Dalam kehidupan kami senantiasa bergumul dalam dosa dan kesalahan kami. Kami sangat terbatas di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya kasih dan sabar Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, dan Tuhan boleh senantiasa menolong dan menguatkan kami, sehingga kami bisa hidup hari demi hari menyerupai Kristus, dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pimpin hidup kami ya Bapa, dalam semua kelemahan dan keterbatasan kami berserah, dan ajar kami untuk terus boleh memakai anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam perahu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih-Nya.
bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Tuhan Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi korban yang kudus mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati, kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengarahkan hati kami, seluruh kesadaran kami dan kerinduan kami pada firman-Mu. Apa yang sebentar akan kami baca, apa yang sebentar akan kami renungkan, biarlah di dalam karya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat memahami isi firman-Mu, dapat menikmatinya, namun lebih lagi bagaimana firman-Mu itu juga menjadi firman yang mengubahkan kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami makin seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam keterbatasan untuk dapat menyampaikannya, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu juga bekerja atas mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, pembacaan dan pemberitaan firman dalam pimpinan-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini diambil dari Kejadian, pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam.
Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mendengarkan firman, tetapi yang sungguh-sungguh memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa saudara membayangkan tentang tahun 2021 yang baru saja kita masuki ini? Kalau kita diminta untuk mengungkapkan perasaan kita dengan satu kata, mungkin ucapan kita atau ungkapan kita ada di seputar rasa bingung, atau mungkin cemas, atau mungkin suram, gelap, berat, dan sebagainya. Nah, bayangan semacam ini, saudara, bukan tanpa alasan. Sebab pandemi ini bukan semata-mata persoalan pandemi itu sendiri. Kalau hanya tentang pandemi, saudara, titik terang menuju penyelesaian itu sudah mulai terlihat. Dengan datangnya berapa? 1,2 juta, 1,8 juta, ya, vaksin tahap pertama yang akan memenuhi kebutuhan 180 juta penduduk dalam 15 bulan ke depan. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya persoalan pandemi. Yang akan lebih berat itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi itu. Ekses yang turut menyertai pandemi itu. Saudara, beberapa hari ini kita mendengar kabar tentang kedelai yang saat ini mulai langka. Pertanyaan kita, ya, apa hubungannya itu dengan kita? Ini terkait dengan persoalan tahu tempe, saudara, yang identik dengan keseharian banyak orang. Kalau lauk murah meriah ini sudah menjadi barang mewah, mungkin ini menjadi pertanda bahwa kita sedang menghadapi masalah. Harga cabai yang lewat Natal, tahun baru, belum kembali ke 35.000 atau 40.000 per kilo. Sebelumnya segitu harganya. Sekarang masih bertengger di 90.000, bahkan 100.000 per kilo. Nah, saudara-saudara, mungkin ini hanyalah contoh kecil, namun yang bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran besar bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini ternyata tidak kecil. Ini sejalan dengan pendapat para market maker yang memperkirakan bahwa di bulan Juni, kata mereka, kita akan mulai menghadapi yang namanya krisis pangan. Makanya masyarakat kita kan dihimbau, mereka yang punya tanah, ya, mari memikirkan dan mengupayakan ketersediaan bahan pokok secara mandiri. Yang punya tanah ditanami, yang tidak punya tanah lebih bisa memakai barangkali tamannya atau void samping rumahnya atau mungkin dak atas rumahnya untuk membuat hidroponik misalnya. Tanam cabai, tanam sayur, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, pergumulan di tahun ini tampaknya masih akan panjang. Belum lagi itu diperkeruh dengan adanya orang-orang yang coba mengail di air keruh, yang sengaja berharap agar situasi ini tidak segera menjadi stabil. Nah, itu sebab tidak heran
jika bagi sebagian besar masyarakat menatap tahun 2021 ini dengan kebingungan, dengan ketidaktahuan, dengan kepesimisan, dengan kecemasan dan sebagainya. Tidak tahu akan seperti apa dan tidak tahu mau berbuat apa. Saya bercakap-cakap dengan beberapa orang, saudara, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pergumulannya, tidak jauh dari seputar hal-hal itu. Nah, saudara, hari ini melalui ibadah ini kita berharap Tuhan hadir bagi kita melalui firman-Nya, dan semoga firman yang kita baca, yang kita renungkan hari ini bisa menginspirasi kita. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana kita tetap bisa beroleh kekuatan, bagaimana kita tetap beroleh keyakinan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Bagaimana kita tetap bisa mempercayai bahwa Allah itu sanggup menghadirkan terangnya, dan kegelapan pun pergi dari antara kita. Nah, saudara, bacaan kita di Kejadian pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ini merupakan kisah awal penciptaan. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, ada 3 penggambaran tentang keadaan awal langit dan bumi saat diciptakan. Yang pertama, dikatakan bahwa bumi belum berbentuk. Lalu kedua, bumi kosong. Dan ketiga, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, kita ingin melihat apa respon kita ketika kita mendengar 3 istilah yang baru saja saya ungkapkan tadi. Menurut saya, saudara-saudara, mendengar 3 hal ini, belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita, itu seperti ada sebuah perasaan yang gimana, yang tidak enak, saudara. Yang tidak nyaman, yang mengganggu kita. Ketika mungkin saudara memasuki sebuah ruangan, mungkin perasaan saudara akan merasa nyaman, merasa betah ketika melihat bagaimana ruangan itu ditata dengan baik. Ada sofa di sudut sana, ada televisi, ada lukisan dipajang sedemikian rupa, ada lampu pencahayaan ditempatkan dengan baik, dan itu ternyata akan mempengaruhi perasaan kita. Bentuk itu mempengaruhi rasa, saudara-saudara. Sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang memiliki pola yang baik, itu akan mempengaruhi perasaan kita. Kita menjadi lebih tenang. Kita menjadi lebih nyaman, lebih betah. Lain halnya, saudara, kalau kita berada di tengah-tengah kesemrawutan, sebuah tempat yang berantakan, maka perasaan kita pun juga akan berantakan. Kita akan merasa gerah. Kita menjadi tidak betah, barangkali kita juga merasa gelisah. Nah, selain keadaan yang tidak berbentuk, juga dikatakan bahwa bumi itu dalam keadaan kosong. Tidak ada isinya. Tidak ada penghuninya. Sepi tentu. Perasaan saudara ketika berada di sebuah tempat yang sepi, seperti itu saya yakin hal yang sama juga akan terjadi. Ada perasaan yang tidak enak. Ada perasaan yang tidak nyaman. Tidak betah. Gelisah. Maka kalau berada di sebuah tempat yang terlalu sepi, itu suara detak jam pun, saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan keindahan tersendiri. Karena dalam kekosongan atau kesepian itu ada sesuatu yang mengisi. Biarpun itu hanya suara yang sederhana, tapi itu mengobati kita dari rasa sepi. Nah, di samping itu juga ada bentuk, ada pola, ada ritme yang membuat kita akhirnya merasakan ketenangan.
bahkan kedamaian. Saya saudara kalau lagi susah tidur ya, karena memikirkan banyak hal, saya sengaja memakai jam tangan. Jam tangan saya kebetulan jam tangan zaman perjuangan, saudara, yang masih diputer ya, yang suara detiknya itu kencang gitu. Jadi kalau malam itu bisa kedengaran. Itu saya kenakan, lalu sambil tidur, saya sengaja tindih di dekat telinga saya, lalu saya mulai mendengarkan suara detik jam yang berjalan itu, dan itu ternyata membawa saya pada perasaan tenang. Dengan ritmenya yang teratur, dengan polanya yang teratur. Di situ kekosongan, kesepian, itu seperti diisi, saudara. Jadi saudara, kalau tadi dikatakan bahwa bumi itu belum berbentuk, dan bumi itu kosong, kalau dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai tohu wabohu. Ingin mengatakan bahwa bumi itu masih belum nyaman, masih belum layak untuk ditempati. Nah, apalagi dikatakan bahwa gelap gulita menutupi samudra raya. Sama halnya tak berbentuk, sama halnya kosong, gelap gulita juga membawa perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, tidak betah. Selain gelap gulita itu juga membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, saudara-saudara, seperti itulah keadaan bumi. Di dalam bacaan kita melihat, agar bumi yang seperti itu bisa ditempati dan bisa memberi rasa nyaman, bisa memberi rasa betah, maka oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Yang tidak berbentuk itu dibentuk. Yang tidak tertata itu ditata. Dipisahkannya daratan dari lautan, ayat 9, ayat 10, tadi kita tidak baca, itu ada di ayat berikutnya. Dipisahkannya hari dari siang dan malam, ayat 16. Diaturnya hari-hari menjadi, kalau sekarang Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ditata sedemikian rupa. Sehingga menjadi sebuah bentuk yang teratur. Menjadi sebuah pola yang terlihat. Lalu saudara, selain yang tidak berbentuk itu dibentuk, berikutnya yang kosong pun diisi. Dengan diciptakannya tumbuh-tumbuhan, ayat 11 sampai 12. Dengan diciptakannya matahari, bulan, dan bintang, 14 dan 15. Dengan diciptakannya binatang-binatang, 20 sampai 22. Sehingga apa? Manusia tidak sendiri. Manusia diperlengkapi dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Demi apa? Demi keberlangsungan hidup. Demi keberlangsungan bumi yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala isinya. Dan agar proses pembentukan dan proses pengisian itu bisa berlangsung dengan baik, maka sebelumnya Tuhan menciptakan terang. Terang yang mengatasi gelap gulita di ayat yang ketiga. Terang yang memungkinkan hal-hal yang dilakukan oleh Allah berikutnya membentuk dan mengisi itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, tanpa terang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang saudara, apa hubungannya dengan kita saat ini? Saat ini kita seperti ada dalam satu situasi yang waktu awal penciptaan Allah hadapi tohu wabohu. Ada situasi chaos. Akibat ketiadaan pola, akibat kekosongan hidup karena beratnya pergumulan ke depan, bukan? Yang membuat hidup kita merasa tak nyaman, yang membuat hidup kita merasa gerah, yang membuat hidup kita merasa tak betah dan begitu gelisah. Saudara, di tahun 2021, kita dibayang-bayangi oleh krisis dari berbagai dimensi. Krisis multidimensi. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial. Dan kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Allah ketika dia menghadapi situasi tohu wabohu itu. Saudara, pertama, apakah di tengah situasi yang tidak memperlihatkan bentuk, yang tidak memperlihatkan pola, yang kacau, yang semrawut, seperti itu saudara, kita masih bisa menemukan pola, itu hal yang penting. Apakah kita masih bisa menemukan pola yang bisa kita lihat bahwa Allah tetap bekerja di dalam semuanya itu.
Saudara-saudara, menemukan pola di tengah ketiadaan pola itu penting. Mengapa dalam situasi macet, jalan menyempit barangkali penyebabnya? Saya perhatikan para driver, termasuk driver gereja ketika pergi bersama-sama, suka mengambil jalan sisi kiri, saudara. Dan betul, jalan itu ternyata lebih lancar. Mengapa? Mereka rupanya memperhatikan dan mereka rupanya melihat pola itu. Itu yang menyebabkan bahwa di tengah kesemrawutan sekalipun, mereka tetap tampak tenang. Jakarta sebelum pandemi, ya di sana sini sama, kemacetan luar biasa. Tapi mengapa ada orang-orang Jakarta yang masih bisa bekerja, yang masih bisa mengatur waktu, sehingga bisa mengcover beberapa aktivitas dengan baik? Ya karena mereka menemukan pola yang membuat mereka bisa berpikir, oh aku harus jalan lewat ini, aku harus mengambil jalur yang ini, aku harus berangkat tidak boleh lebih dari jam segini. Itu kan karena mereka menemukan pola. Pola di antara sesuatu yang tampaknya tidak ada pola. Tapi coba kalau orang luar kota yang tidak tahu jalan, yang tidak membaca kebiasaan, ya mereka bisa terjebak berjam-jam di jalan. Mengapa? Karena mereka belum atau tidak menemukan pola. Seperti apa Jakarta itu. Nah itu sebab saudara-saudara, di tengah pandemi yang kita anggap kacau, yang kita rasakan semrawut dalam hidup kita ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa melihat bentuk atau pola? Pola di mana Allah bekerja di dalam semuanya itu. Seberat apapun pergumulan saudara ketika kita menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya ada jalan yang ditunjukkan. Ini pola. Beberapa orang mengalami, beberapa orang memberikan kesaksian bahwa pola itu selama ini yang mereka lihat di dalam kehidupan mereka. Dan itu yang membuat mereka tetap merasa tenang. Meskipun situasi sebenarnya penuh dengan gejolak. Seberat apapun pergumulan kalau kita masih bisa melihat dan meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Ini pola. Di tengah situasi yang tidak berpola ini. Ini sebuah bentuk yang terlihat di tengah situasi yang tidak berbentuk ini. Nah saudara, jika kita masih bisa menemukan itu, maka kita akan melihat wajah pengharapan. Sekalipun kita berada di dalam kesesakan. Apalagi saudara, kita tidak sendiri. Seperti Allah mengisi kekosongan bumi dengan menciptakan apa yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Kita percaya hal yang sama juga akan dilakukan oleh Allah terhadap kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan yang perlu untuk disyukuri. Atau Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Tuhan memberikan kepada kita rezeki. Sungguh pun untuk itu kita harus dengan lebih keras mengaisnya setiap hari. Tuhan masih memberikan kepada kita sahabat yang sedia mendengar di saat-saat hati kita merasa penat. Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang bisa saling menopang dan memberikan kekuatan saat kita berjalan dalam pergumulan. Tuhan memberikan kepada kita anak, cucu yang masih tetap riang gembira. Dan itu memberikan kepada kita rasa bangga, rasa bahagia. Tuhan memberikan kepada kita nafas yang memungkinkan kita untuk tetap bisa beraktivitas. Tuhan mengisi apa yang kosong dalam kehidupan kita. Itu kekuatan bagi kita.
Saudara-saudara, mungkin di tahun ini kita masih belum memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang ada di luar kita. Namun setidaknya kita memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Berupa kemampuan untuk melihat pola Allah bekerja. Juga belajar untuk mengisi hati kita dengan pikiran-pikiran yang membuat kita menemukan hal-hal baik yang masih Tuhan karuniakan kepada kita sampai saat ini. Akhirnya saudara-saudara, dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain selain keberserahan dan kesediaan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kita sadar bahwa persoalan pergumulan yang kita hadapi adalah sebuah kuasa yang dahsyat, yang kuat. Tapi Allah memiliki kuasa yang lebih daripada itu. Gelap gulita disingkirkannya karena terang diberikannya. Dan roh Allah melayang-layang, bukan tenggelam, melayang-layang, mengatasi gejolak yang ada di hadapannya. Kesediaan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita terang di tengah situasi gelap gulita seperti saat ini. Hanya Tuhan yang bisa kembali menata dan membentuk kita dari kesemrawutan hidup yang terjadi. Hanya Tuhan yang bisa kembali memenuhi kita dari rasa kosong dan sepi yang kita alami. Saudara, kalau kita belajar dari pemazmur, saya teringat Mazmur 62 ayat yang kedua. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tenang bagi pemazmur bukan karena dia tidak mengalami gejolak. Tenang bukan karena pemazmur tidak menghadapi pergumulan. Tetapi tenang karena di dalam semuanya itu, kita selalu ada di dalam genggaman kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang telah berhasil mengatasi tohu abohu. Tuhan yang telah berhasil menata kesemrawutan, kekacauan itu menjadi sesuatu yang baik. Tuhan yang telah memperlihatkan kepada kita sebuah pola di mana Dia bekerja. Dan kiranya kita bisa menangkap hal itu. Dan itu cukup memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Untuk bersama Tuhan Sang Terang itu mengusir kegelapan, kegundahan, kegelisahan. Dan berbagai pertanyaan yang mungkin kita hadapi di depan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak.
hampir sesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku lihat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku lihat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengungkapkan, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami membawa di dalam doa kami ini untuk pergumulan umat-Mu, ketika menghadapi persoalan-persoalan khususnya, mereka menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Kami menyadari bukanlah hal yang mudah. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Meyakini bahwa di dalam Tuhan yang telah menghadirkan terang bagi kami, yang telah membentuk dan mengisi kehidupan bumi dan dunia dari kekacauan, dari ketidaktertataan. Biarlah hal yang sama juga boleh kami alami di dalam kehidupan kami, manakala kami menghadapi hal yang serupa oleh karena pandemi ini. Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami,
dengan pertolongan-Mu untuk dapat menghadapinya dengan selamat karena pimpinan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang bergumul dengan sakit mereka, ataupun mereka yang ada dalam duka cita. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat. Karena duka cita dan juga sakit yang kami atau saudara-saudara alami menjadi sebuah beban yang tidak biasa. Karena menyatu dengan persoalan besar yang saat ini mengguncang dunia ini. Maka biarlah Tuhan di tengah sakit dan kedukaan, saudara-saudara kami tetap beroleh kekuatan dari Tuhan. Diyakinkan bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka. Sehingga mereka dalam keberserahan kepada Tuhan, mereka tetap dapat merasakan ketenangan, bisa merasakan damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Secara khusus dalam hal proses pengadaan dan pendistribusian vaksin di Indonesia. Bahkan juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Biarlah kami bergerak bersama memerangi bencana ini ya Tuhan. Dan dengan kesatuan hati, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Maka proses pengadaan dan pendistribusian vaksin ini dapat sampai pada apa yang diharapkan. Kami juga teringat ya Tuhan akan pergumulan dari jemaat-Mu ini. Dalam pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship. Sungguh Tuhan, ini juga bukan hal yang mudah. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memelihara kerinduan kami untuk terus berupaya, untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya kerinduan akan pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship ini dapat berjalan di antara apa yang juga menjadi kebutuhan dan pergumulan dari jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa kami, negara kami saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Ketika kami dibayang-bayangi oleh situasi yang gelap ke depan. Tapi biarlah bangsa kami pun juga merasakan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Engkau yang telah mengenyahkan kegelapan dengan terang-Mu. Biarlah itu yang boleh kami alami, juga bangsa kami alami. Supaya kami dapat keluar dari situasi yang pelik dan tidak mudah ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Kami melanjutkan kehidupan kami, kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya kami tetap dapat mengisinya dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami lakukan. Dan Tuhan juga tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setia-Nya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan,
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdebar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh diberi waktu untuk kesempatan memberikan persembahan. Kami bawa persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Beri hikmat kebijaksanaan kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup yang kita alami, kita merasa jalan hidup kita begitu kacau dan tak terkendali. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan, sang terang yang telah mengusir kegelapan, yang telah menata kekacauan itu menjadi keteraturan, dan yang telah mengisi kekosongan itu dan memenuhi dengan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah di dalam Dia kita boleh menyerahkan diri kita. Kita boleh menaruh pengharapan penuh kepadanya. Jalan ku
ku tak dapat maju sendiri. Tiada jalan yang Tuhan, Engkau yang mengerti. Gerakmu walaupun aku tak dapat maju sendiri. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.